Kita berbicara hari ini di Pentakosta atau berefleksi bersama di Pentakosta tentang kesetaraan di antara umat manusia. Dan refleksi itu dibangun dari kenyataan iman kita tentang penyertaan Allah yang tetap. Pentakosta itu semakin meneguhkan esensi atau eksistensi Allah sebagai Allah yang abadi di kerajaannya di surga, tapi juga yang mewujudkan kerajaannya di muka bumi. Dan Pentakosta itu lalu mengkisahkan kepada kita bahwa sampai selama-lamanya Allah tidak pernah berhenti mencipta dan Ia tidak berhenti memelihara ciptaannya. Sekali Dia adalah Allah sejak awal mula dunia ini dijadikan, Dia adalah Allah sampai selama-lamanya. Karena itu sekali orang percaya kepadanya dan bersekutu sebagai umatnya, maka sampai selama-lamanya iman itu hidup. Dan persekutuan itu pun tidak akan pernah bisa dihancurkan atau musnah begitu saja. Walau dalam kenyataan ada komunitas orang beriman yang tersingkirkan, terpinggirkan, tapi iman kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berakhir. Pencurahan Roh Kudus dalam perspektif kesetaraan itu menuntun kita untuk pertama-tama harus berani keluar dari diri sendiri, dalam arti tidak boleh mengurung diri, apalagi itu karena ketakutan. Sebab pencurahan Roh Kudus itu adalah peristiwa tampil perdana para murid setelah Yesus bangkit dari kematian dan menyatakan diri berulang-ulang kali kepada mereka, kepada komunitas yang lain. Maka Pentakosta itu adalah peristiwa atau kisah tampil perdana para murid di panggung dunia tanpa ada Yesus di samping mereka secara fisik. Karena itu kesetaraan hanya dapat terwujud kalau ada keberanian dari dalam diri kita untuk keluar dari diri ini dan berjumpa atau mengalami perjumpaan dengan orang lain. Tanpa itu kita akan menjadi orang-orang yang egois dan tertutup, merasa bisa mengurus dan mengatur diri sendiri, atau bahkan tidak mempedulikan atau tidak perlu bantuan dan dukungan orang lain. Kesetaraan dalam wujud itu juga adalah sebuah pengakuan bahwa bumi ini adalah bumi yang kita huni ini adalah bumi yang satu, bumi yang sama. Negeri tempat kita berdiam, tempat kita tinggal, tempat kita hidup adalah negeri yang satu, negeri yang sama, satu untuk semua dan sama untuk semua. Dan tiap orang yang hidup di bumi, di negeri, di jemaat harus berinteraksi seorang dengan lainnya. Dan tidak hanya itu, Pentakosta dalam perspektif kesetaraan juga meyakinkan kita untuk yakin benar, atau membuat kita untuk yakin benar kita semuanya sama, bahkan sama di hadapan Allah, oleh karena satu hal: kepada kita diberikan karunia ilahi, bahwa wujud karunia itu berbeda pada tiap-tiap orang, tapi setiap orang yang percaya kepada Allah mendapatkan karunia ilahi di dalam hidupnya, sehingga baik ia dengan dirinya atau ia dengan sesamanya setara di hadapan Allah oleh karena diberikan karunia itu. Itu artinya perwujudan kesetaraan itu tidak statis.
Upaya mewujudkan kesetaraan itu mendorong setiap orang untuk bertindak dalam arti atau dalam perspektif Kristiani untuk bersaksi. Jadi kita semua diberikan karunia yang sama oleh Allah atau karunia yang sama dari Allah untuk bersaksi, dan pada tanggung jawab kita bersaksi itulah kita mewujudkan kesetaraan yang seimbang. Jadi tidak sekedar setara, harus setara yang seimbang. Yang seimbang itu akan terwujud kalau kita sama-sama berfungsi. Kalau tidak itu setara tapi berat sebelah. Setara yang seimbang ketika semua orang dapat berfungsi satu sesuai dengan karunia-Nya. Apakah kita mampu menjalankan itu? Dalam iman, oleh karena pencurahan Roh Kudus, kita harus mengatakan ya. Seperti pengakuan sidi, behkan. Itu pengakuan dol-dol. Tapi kita harus sama-sama mengatakan ya. Karena Allah telah memenuhi kita dengan karunia-Nya. Tidak ada orang yang tidak dipenuhi Allah dengan karunia-Nya. Cerita Pentakosta dalam Kisah Para Rasul atau dalam Yoel tadi mau mengatakan bahwa semua orang diberikan karunia, baik anak-anak sampai dengan orang tua, baik para rasul maupun juga orang-orang Parsia, Media, Elam, Kapadokia, mereka semua diberikan karunia. Setidak-tidaknya para rasul diberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Orang-orang Persia, ada Media dan lain-lain itu diberikan karunia untuk memahami pemberitaan para rasul itu. Dan akibat dari memahami, mereka akan pergi dan menceritakan kebenaran baru yang menghidupkan, yaitu kebenaran di dalam Allah yang mati dan bangkit dan mencurahkan kepada kita Roh Kudus, atau kebenaran di dalam Allah yang menyertai hidup dunia dan manusia ini sejak diciptakan dan sampai selama-lamanya. Dan itu isi pemberitaan para rasul oleh karena Pentakosta. Jadi Pentakosta dalam perspektif kesetaraan mendorong kita juga untuk membangun komunikasi yang hangat, membangun komunikasi yang dapat dimengerti, komunikasi yang juga setara, komunikasi tanpa kelas, komunikasi yang berisi pesan kehidupan, pesan kedamaian, pesan-pesan kebenaran, komunikasi yang tidak diselubungi oleh kepalsuan, komunikasi yang benar-benar lahir dari ruang kesadaran. Sangkah orang banyak murid-murid sedang mabuk oleh anggur manis, tetapi sesungguhnya mereka mampu untuk berbicara, membangun komunikasi berdasarkan kebenaran itu oleh karena ada karunia roh di dalam mereka. Komunikasi-komunikasi dengan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dimengerti, pesan-pesan yang sampai ke hati hidup umat, sampai ke hati hidup orang banyak, supaya pesan itu menggelorakan pemahaman dan kesadaran mereka untuk percaya kepada Tuhan, membentuk iman. Jadi pendeta-pendeta mesti khotbah yang konkret-konkret saja, jangan pakai bahasa yang abstrak-abstrak, taputar tabale lalu jemaat sim paham. Semoga saya juga tidak gunakan bahasa yang taputar tabale hari ini. Nanti kesannya saya lagi mabuk. Bagi kita pendeta pun, Pentakosta itu meyakinkan kepada kita bahwa, atau menugaskan kepada kita untuk memberitakan Injil Allah sesuai dengan pesannya secara langsung kepada umat, dan roh yang akan menuntun mereka untuk mengerti. Bukan mencurahkan isi kepala saya atau mengutip pendapat si A, si B, si C dari berbagai macam buku yang kita baca, tapi membaca Alkitab dan menerjemahkan Alkitab dalam khotbah kita kepada umat. Dengan begitu pesan Tuhan sampai kepada mereka, mereka mengerti, tumbuhlah iman.
Itu kesetaraan. Kita membawa umat bersama-sama dengan kita untuk duduk di hadapan Allah sebagai orang-orang yang memahami dengan baik apa yang Allah kehendaki dalam firman-Nya, lalu melakukan semua yang Tuhan kehendaki itu pun secara sama dalam hidup tiap-tiap hari. Roh Kudus itu membuat kita punya kualitas iman yang sama, tapi juga membimbing kita memiliki kualitas perilaku, tata hidup yang sama sebagai yang takut Tuhan. Orang percaya yang takut Tuhan. Semuanya sama. Semuanya menjadi berarti di hadapan Tuhan. Yang paling penting ialah siapa sesungguhnya Allah itu dimengerti, dipahami, dimiliki oleh umat dalam hidupnya tiap-tiap hari. Mereka akan hidup dengan Allah di dalam diri mereka. Mereka akan hidup oleh karena roh ada di dalam diri mereka. Mereka benar-benar diyakinkan bahwa satu detik pun dalam hidup kini Tuhan tetap menyertai dan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Meskipun Yesus tidak ada lagi di dalam dunia. Karena Pentakosta itu berarti Allah menggenapkan janji penyertaannya. Jangan pergi dari Yerusalem sebelum aku memberikan kepadamu karunia. Tapi oleh karena karunia itu, pergilah sampai ke ujung-ujung bumi. Ibu dan bapak, kalau tidak ada Pentakosta, tidak ada kesatuan bumi, umat manusia di muka bumi. Karena tentu kita akan hidup dan beragama dalam citra hidup dan agama kita masing-masing. Tapi Pentakosta membuat kekristenan menjalar ke seluruh penjuru bumi. Dan kekristenan yang lahir dari Pentakosta itu keluar ke Asia. Keluar ke daerah-daerah Asia. Kalau kita pakai perspektif kronologisnya, sampai dengan abad 6, kekristenan itu menjalar di daerah Asia depan atau Asia muka, sampai dengan daerah-daerah di Asia Timur. Kita mendapatkan bagian yang sama. Katakanlah di 9 atau di 8 dan 9 abad setelah itu. Dan itu berarti bahwa Injil menyatukan seluruh muka bumi. Khotbah para rasul itu mendorong rasul-rasul, murid-murid mereka, dan karena itu para penginjil yang lain keluar dari negerinya. Ada dorongan untuk keluar dari dirinya, keluar dari ketertutupannya, keluar dari lingkungannya untuk mengalami perjumpaan baru dengan semua orang di muka bumi. Dan kita menjadi bagian dari tindakan mereka keluar. Dan sejatinya itu adalah gereja. Kita dipanggil, dibawa keluar, tapi kemudian diutus kembali supaya kita menyebar ke seluruh penjuru bumi. Hanya karena satu hal, Injil Kristus harus menyatukan semua orang, semua suku bangsa di muka bumi. Injil Kristus harus menjadi perekat yang karena itu menghimpunkan semua orang, bahkan memanggil mereka yang masih jauh untuk datang kembali kepada Tuhan yang menciptakan mereka dan yang menebus dan yang berjanji menyelamatkan mereka. Memberitakan Injil dalam perspektif Pentakosta seperti itu memposisikan kita semua sebagai pekabar-pekabar Injil yang harus pergi. Tidak bisa hanya berdiam diri di sini atau di masa ini. Yang harus pergi, melintasi waktu, melintasi tantangan medan pelayanan, melintasi segala macam masalah hanya untuk menyatukan semua manusia di muka bumi, memberikan kepada mereka berkat yang sama, yaitu keselamatan dari Allah. Kita tidak menjanjikan berkat material, dan karena itu harus memberi sebagai iming-iming orang menjadi Kristen atau menjadi percaya. Kita meyakinkan semua orang bahwa keselamatan sempurna itu terjadi di dalam Kristus yang rela untuk mati di kayu salib.
Itu jaminan hidup yang pasti. Sehingga kalaupun mereka percaya, bukan karena hal-hal yang materialistik sifatnya, tapi kalau mereka percaya karena mereka yakin di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, kehidupan yang pasti. Itu modal besar untuk percaya, dan itu yang membuat kesatuan kita di dalam Kristus tidak bisa dengan mudah diputuskan, tidak bisa dengan mudah dipisahkan, bahkan dihancurkan. Sampai selama-lamanya kita tetap menyatu dengannya. Karena itu panggilan kita adalah, mari yakinkanlah semua orang bahwa dalam percaya kepada Kristus kita mendapatkan karunia kehidupan kekal. Kita berlimpah di dalam damai sejahtera. Ada jaminan bagi hidup kita kini dan di sini, tapi jauh lebih penting adalah ada jaminan kekal yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari kita, baik kini maupun nanti. Jaminan itu adalah jaminan Injil yang harus menjadi isi pemberitaan kita semua. Dan dengan demikian benar iman ini, Allah tetap menyertai kita dahulu, kini, dan selama-lamanya. Dan percaya kepada Kristus berarti kita hidup bersama dengan Allah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan iman umat harus bertumbuh, harus lahir dalam keyakinan mengenai hal itu. Di sukacita kita bersama saat ini, kita telah menhabiskan sebuah gedung gereja yang baru, gedung gereja Immanuel, Allah beserta kita. Saya selalu merefleksikan nama-nama tiap gedung gereja itu sebagai suatu wujud perilaku hidup umat setempat. Mengikuti kisah sejarah singkat yang dibaca ketua panitia tadi, dan menghubungkannya dengan nama gereja ini, dengan realitas hidup jemaat di sini, maka kita semakin yakin bahwa memang Tuhan tidak pernah lari dari hidup jemaat di sini. Saudara-saudara boleh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi Allah tidak pernah berpindah dari hidup saudara-saudara. Karena itu dengan merefleksikan bahwa kita pernah mengungsi, pindah dari tempat yang lama, dan kini tinggal di sini, di negeri yang damai, Irene. Dan itu wujud bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Allah beserta dengan seluruh jemaat. Dan Ia tetap ada dengan saudara-saudara di sini, dan akan tetap ada sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, Dia tetap ada. Di dalam semangat Pentakosta kita menhabiskan gedung gereja ini, maka keyakinan kita tentang Allah yang beserta saudara-saudara itu menjadi sempurna. Dia berjanji akan menyertai, dan Dia menunjukkan caranya menyertai. Saya tidak pernah mau merenungi berapa lama waktu kita membangun, tapi entah singkat ataupun lama waktu kita membangun sebuah gedung gereja, penyertaan Allah sempurna. Semakin lama itu menunjukkan bahwa Tuhan memberkati yang habis-habis, selalu ada. Ya biar sedikit-sedikit tapi ada. Ya kalau cepat, itu berarti bahwa kita harus terus bertanggung jawab dengan berkat lebih untuk menghidupkan orang lain. Jadi siapapun yang so habis cepat, bantu yang belum habis. Itu jauh lebih baik. Dan dalam realitas seperti itu, kita yakin bahwa Allah ada dan Dia beserta kita. Ini sekaligus menjadi bagian doa dan gumulan kita, supaya kita dapat mewujudkan kesetaraan yang sama dalam pergaulan di tengah-tengah hidup masyarakat lintas agama di Provinsi Maluku, di Maluku Tengah, dengan semangat pencurahan Roh Kudus itu kita terpanggil untuk selalu menyampaikan hal-hal yang membawa damai,
berita-berita yang memberikan pesan kehidupan, berita-berita tentang kesetaraan, tentang kasih, tentang kejujuran, sesuatu yang lahir dari dalam hati, bukan oleh karena diprovokasi atau dimanipulasi oleh siapapun, karena kedamaian, kesetaraan di bumi Maluku, di Maluku Tengah hanya dapat diwujudkan oleh mereka yang jujur, yang tulus. Kekristenan harus menjadi komunitas yang jujur, yang tulus. Mungkin kita merasa tersakiti, tapi kita harus terus membawa damai, karena kita tidak bisa lari dari itu. Kehadiran kita justru untuk itu. Walau hancur, tapi itulah bagian tugas dan kehadiran kita di muka bumi. Kiranya kasih Allah menyertai kita semua. Penyertaan Allah tetap bagi jemaat Irene dan semua jemaat GPM, seperti Ia terus menyertai Maluku, menyertai Maluku Tengah, menyertai kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan oleh karunia Roh Kudus hari ini, mari kita bersaksi tentang Kristus. Jangan berhenti bersaksi tentang Yesus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.